Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita ucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dimas Bagus Virgiawan selaku dosen matkul pengantar IPS serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab konsep dan struktur ilmu pendidikan. Saya Fani Dwi Hadianti akan menjelaskan materi pengertian pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengertian pendidikan. Apa arti pendidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Menurut Edward Humry, pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang terdapat pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya. Selanjutnya, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 5 masa. 1. Sejarah pendidikan di Nusantara pada masa prakolonialisme. Pendidikan pada masa ini bersifat informal dan berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. 2. Pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme. Pemerintah kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa Belanda terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Namun oleh Jepang sistem seperti itu dihilangkan. Hanya 1 jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun. Ketiga, pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Praktik pendidikan zaman Indonesia Merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem Belanda. Praktik pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. 4. Pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru. Menurut pemerintahan Orde Baru, perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitas kesadaran berideologi. Kurikulum pada tahun 1984 mengusung proses lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap menjadi faktor penting. 5. Pendidikan di Indonesia pada masa reformasi. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi. Pendidikan yang berbasis keagamaan mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Firza. Baik, saya Firza Wahid Andari akan melanjutkan materi ketiga, yaitu teori ilmu pendidikan dan ruang lingkup pendidikan. Teori ilmu pendidikan ada 4 jenis, yaitu 1. Pendidikan klasik, 2. Pendidikan personal, yang ketiga pendidikan teknologi, dan keempat pendidikan interaksional. Yang dimaksud pendidikan klasik adalah teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses.
personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yaitu lebih berperan sebagai pembimbing dan pendorong. Yang ketiga, pendidikan teknologi. Pendidikan teknologi yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam pendidikan teknologi lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teori pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data objektif dan keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan. Pendidikan adalah suatu sadar yang terencana agar bisa mewujudkan suasana belajar menjadi aktif dan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dalam keagamaan yang bisa mengendalikan diri, baik untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Herin Setia. Baik, saya Herin Setia Febrianti akan menjelaskan jenis pendekatan dan metode ilmu pendidikan. Jenis pendekatan ilmu pendidikan. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan filosofis, pendekatan induksi-deduksi, pendekatan sosiokultural, pendekatan fungsional, dan pendekatan emosional. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional atau homo rational, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didasarkan kepada sejauh mana perkembangan berpikir dapat dikembangkan. Dalam proses belajar mengajar, pendekatan filosofis dapat diaplikasikan ketika guru mengajar. Tujuan pendekatan ini dimaksudkan agar siswa dapat menggunakan pemikiran atau rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tanggapnya, sehingga siswa terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan rasio pemikirannya. Yang kedua, pendekatan induksi-deduksi. Pendekatan induksi adalah suatu pendekatan yang penganalisaannya secara ilmiah bertolak dari kaidah atau hal-hal peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang bersifat umum atau universal, atau dengan kata lain, penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah-kaidah khusus. Tujuan pendekatan ini adalah untuk melatih siswa
agar terbiasa berpikir ilmiah, menimbang antara bagian-bagian, dan mengambil simpulan dan prinsip-prinsip umum. Sedangkan pendekatan deduksi sendiri adalah kebalikan dari pendekatan induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, sementara deduksi adalah sebaliknya, yaitu cara berpikir analisa ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Yang ketiga, pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga dipandang sebagai Homo socius dan Homo sapiens dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Pada hakikatnya, manusia itu di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari manusia-manusia yang lain. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga atau masyarakat. Pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk sifat kebersamaan siswa dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun masyarakat. Pola pendekatan ini ditekankan pada aspek tingkah laku di mana guru hendaklah dapat menanamkan rasa kebersamaan dan siswa dapat menyesuaikan diri baik dalam individu maupun sosialnya. Pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertian fungsional, yaitu dilihat dari segi fungsi, maka yang dimaksud dengan pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan materi pendidikan adalah penyajian materi pendidikan dengan penekanan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasar kepada pendekatan ini, materi yang dipersiapkan untuk disampaikan kepada anak didik adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan anak didik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, pendekatan emosional. Emosional secara lugawi berarti menyentuh perasaan atau mengharukan. Setiap kita memiliki emosi dan emosi selalu berhubungan dengan perasaan. Setiap orang yang disentuh perasaannya secara otomatis emosinya juga akan tersentuh. Perasaan yang ada pada setiap manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah jenis metode pendidikan. Menurut para ahli pendidikan, metode pendidikan dipakai dalam dunia pendidikan sangat banyak. Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu membentuk anak didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Abdurrahman Saleh Abdullah mengemukakan beberapa metode pendidikan, yaitu yang pertama, metode cerita dan ceramah. Suatu metode yang dilakukan dengan cara penyampaian pengertian-pengertian bahan pembelajaran kepada pelajar dengan jalan penerangan atau penuturan secara lisan. Tujuan yang hendak dicapai dari metode ini adalah untuk memberikan dorongan psikologis kepada peserta didik. Kedua, metode diskusi. Suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi. Dalam metode ini, pertanyaan yang diajukan mengandung suatu masalah dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jawaban saja. 3. Metode tanya jawab dan dialog. Penyampaian pembelajaran dengan guru mengajukan pertanyaan dan pelajar atau siswa menjawabnya atau berdialog dengan cara saling bertukar pikiran. 4. Metode perumpamaan atau metafora, yaitu penjelasan konsep-konsep abstrak dengan makna-makna konkret, memberi gambaran yang jelas bagi peserta didik. 5. Metode hukuman dan ganjaran. Metode yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada peserta didik, sedangkan ganjaran menunjukkan apa yang diperbuat seseorang dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak karena amal perbuatan baik. Hal-hal perlu diperhatikan dalam metode ini adalah hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan hukuman untuk memperbaiki peserta didik dan bukan untuk balas dendam. Hukuman baru digunakan apabila metode lainnya tidak berhasil. Selanjutnya, manfaat ilmu pendidikan. 1. Untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. 2. Mampu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang ekspor atau ahli dalam berbagai bidang. 3. Membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga bermoral
dapat memahami apa yang baik dan juga apa yang salah, juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Melalui penelaahan proses sejarah ini, kita tidak hanya dapat mengerti peristiwa-peristiwa kehidupan masa lampau dan masa kini yang sedang kita alami, melainkan kita akan mampu juga memperhitungkan kejadian masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.